gedung pemeliharaan raja. Di sana, di Babel, apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu? Kemudian keputusan Raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami. Ya, puji Tuhan, saudara. Kita masuk pagi hari ini pasal yang kelima dari kitab Esra, saudaraku. Kita akan lihat bersama pada ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1 dan ayat yang kedua, Bapak Saudara. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Serubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah di Tuhan. Saudara, kalau saudara melihat cerita, ya saudara, cerita secara utuh daripada kisah ini adalah bagaimana kemudian kita tahu rencana pembangunan itu atau pembangunan itu terhenti selama 15 tahun, ya saudara. Terhenti karena ada provokasi yang menghasut kepada Raja Artasasta. Lalu kemudian Raja Artasasta, saudara, mengeluarkan sebuah perintah untuk menghentikan pembangunan itu. Dan kalau saudara melihat, saudaraku, setelah itu kalau saudara melihat dalam kitab Hagai, saudara, maka semangat, ya saudara, kerinduan orang-orang untuk membangun bait Allah sudah mulai hilang. Ya, sudah mulai hilang. Itulah sebabnya di ayat ini, saudaraku, di ayat ini, ayat yang pertama, tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda di Yerusalem dalam nama Allah yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Serubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Kalau saudara melihat, saudaraku, mereka menyampaikan firman, mereka mempengaruhi orang-orang Yahudi, mereka menyemangati lagi. Dan kalau saudara melihat dalam kitab Hagai, sulit, saudara, ya sulit. Kenapa? Karena orang-orang sudah mulai hilang, ya. Dan ditambah lagi sebetulnya kondisi ekonomi mereka masih morat-marit. Makanya biar Tuhan bilang begini, sudah waktunya kamu membangun rumah-rumahmu, tetapi bait Allah kamu biarkan. Ya. Karena orang-orang Yehuda bilang, orang-orang Israel bilang begini, nanti belum waktunya. Belum waktunya di sini. Kenapa? Karena memang kondisi ekonomi mereka masih morat-marit, belum stabil, saudara. Ya, masih ada tekanan yang begitu luar biasa karena mereka itu negara jajahan, saudara. Makanya mereka ada tetap dalam pengawasan daripada negeri Persia. Mereka belum menjadi negara yang merdeka. Ditambah, saudaraku, ya, kalau saudara melihat situasinya tidak mendukung sama sekali. Ya, ditambah saudara, kalau saudara melihat, saudara, dalam pasal yang kelima baru mereka memulai, ya, baru semangat itu dikobarkan lagi, dan pada akhirnya mereka mulai bergerak lagi membangun bait Allah. Ya saudara, ini rentetan peristiwanya, ya saudara, ini rentetan ceritanya. Saya sampaikan dulu kepada Bapak saudara supaya Bapak saudara bisa menangkap apa yang menjadi maksud firman pada pagi hari ini. Baru kemudian mereka bersemangat lagi membangun, saudara. Tiba-tiba ada bupati daripada negeri seberang datang, ya, menyelidiki, ya saudara. Kalau saudara melihat, ya saudara, tetapi ayat yang ketiga, tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama Setar Bosnai dan rekan-rekan mereka, dan beginilah kata kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok itu? Ada lagi yang namanya hambatan. Bupati negeri seberang sudah Tatnai datang, ya, dan mempertanyakan izin daripada pembangunan itu. Dan sempat pembangunan ini juga stop dulu. Kenapa? Karena tunggu berita, tunggu penjelasan daripada raja. Karena mereka minta kepada kerajaan pihak sana Persia sudah untuk menyelidiki apakah benar, saudaraku, ya, apakah betul pernah dikeluarkan surat izin untuk mereka membangun bait Allah oleh Raja Kores. Ribet.
Ribet sudah. Itulah sebabnya orang-orang Yehuda, orang-orang Israel bilang bahwa nanti aja, nanti tunggu situasinya tenang, nanti ada waktunya. Nah ini nih saudara, yang kita mau bahas masalah ini. Kadang-kadang kita punya kalimat yang sama, kita punya bahasa yang sama. Nanti situasinya belum kondusif, situasinya belum aman untuk mengerjakan apapun juga. Ya, saya bukan cuma bicara tentang yang rohani, tetapi juga jasmani. Ya, dagang, bisnis, saudara. Kadang-kala, saudaraku, kita punya pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu. Dan pertimbangan-pertimbangan itu adalah berdasarkan apa? Situasi, berdasarkan kondisi. Dan orang-orang Israel melihat seperti itu. Itulah sebabnya kalau sudah baca dalam kitab Esra tidak ada penolakan, tidak diceritakan. Tapi nanti kalau sudah lihat dalam kitab Hagai, disitulah terjadi penolakan. Nanti. Makanya apa? Sakaria, Hagai menyemangati mereka, sampaikan firman Tuhan sama mereka. Ayo bangun, ayo bangun. Dan kayak apa tuh saudara? Saudara bisa bayangkan nggak? Waktu mereka sudah mulai bangkit lagi semangatnya, tiba-tiba kemudian ada Bupati Tatnai datang dan menyelidiki, dan pembangunan itu stop lagi. Ya. Saya percaya disitulah akhirnya terjadi omelan ya saudara. Mereka bilang, makanya kan belum waktunya kok. Kan udah dibilang nanti lagi, belum kondusif. Ini nih saudara, ya. Adakah salah nabi-nabi ini? Itu pertanyaannya kan. Adakah salah? Ya. Adakah memang terlalu terburu-buru kah? Apakah saudara ada pesan yang salah yang disampaikan? Ada Ada nubuatan yang salah? Enggak. Itulah sebabnya mari sama-sama kita melihat. Saya tertarik menyampaikan ini, saudara, karena ini yang seringkali jadi kasus buat kita juga. Ini yang menjadi menjadi permasalahan dalam hidup kita juga, bahwa kita seringkali bersikap atau memiliki kalimat-kalimat yang sama dalam hidup ini. Belum waktunya, nanti. Belum kondusif, situasinya belum mendukung. Ketika kita pengen melayani, ketika kita seperti kemarin mau beribadah, ketika saudara mau berinvestasi, berdagang atau apa, belum waktunya. Saya cuma mau memberikan dua hal nih saudara, tanda yang harusnya ini, dan karena saya melihatnya dua hal ini yang dimiliki sama nabi-nabi ini. Ya, dua ini saya percaya dua nabi ini, ya, Nabi Hagai dan Nabi Sakaria, tidak sembarangan menyampaikan, ya, bukan Pak kalau kayak lagi iseng mereka, enggak. Tetapi ada sesuatu yang memang ada dalam diri mereka, dan itu yang disampaikan pada bangsa Israel. Apa itu saudara? Tanda untuk kita melakukan segala sesuatunya, ya, saya percaya berdasarkan firman Tuhan. Ada amin saudaraku? Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan saudara. Artinya begini saudaraku, ada sesuatu yang Tuhan taruh firman di hati kita. Ada sesuatu waktu saudara dengar firman, waktu saudara beribadah, saudara dengar firman, dan saya percaya saudara akan merasa begini. Untuk yang lain mungkin enggak, tapi buat saudara sepertinya firman itu pas banget buat saudara. Nah itulah saudara, saya mau bilang itulah tanda dari Tuhan. Buat orang lain waktu dengar firman ini biasa, ya. Tapi buat saudara, buat beberapa orang firman itu menjadi sebuah jawaban. Dan saya percaya ini saudara. Saya percaya ini datangnya dari Tuhan. Ini tanda yang Tuhan berikan buat kita. Bisa bilang amin saudara. Ini, ya. Ketika kita beribadah atau kita lagi baca firman, ada sesuatu yang jadi rema gitu. Sepertinya itu jadi muncul,
hidup banget. Saya percaya saudaraku, nabi-nabi ini juga dapat seperti itu. Kadangkala, maaf ya saudara, nabi adalah seorang yang harus membedakan mana suara hati dan mana suara Tuhan. Karena ada banyak kali juga saya percaya nabi-nabi ini munculnya apa? Bermunculan dalam pikiran mereka suara hati. Suara hati yang keluar, bukan suara Tuhan. Tapi saya percaya saudaraku, waktu berkali-kali itu datang lagi sama mereka, datanglah, dan itu firman seperti kuat, begitu kuat, saudara. Untuk apa? Untuk mereka sampaikan pada bangsa Israel. Jadi sebuah pesan Tuhan. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah situasinya tidak mendukung. Jadi saya mau bilang begini, untuk segala sesuatu ya saudara, maaf nih saudara, untuk segala sesuatu bukan situasi kondisi yang jadi patokannya. Ya, banyak kali bukan situasi dan kondisi yang jadi patokannya. Mungkin saudara bingung, tapi ini yang saya sampaikan. Ya, karena saya melihatnya kalau bicara situasi pada waktu itu pembangunan bait Allah bukan waktunya membangun bait Allah, memperbaiki bait Allah, bukan waktunya. Tapi disitulah Tuhan menggerakkan dua nabi ini untuk apa? Menyampaikan firman supaya orang-orang yang sudah hilang semangat untuk pembangunan bait Allah muncul lagi, bangkit lagi semangat. Jadi itu yang saya ingatkan yang pertama, saudaraku, karena seringkali itu yang jadi patokannya untuk kita melakukan segala sesuatu. Kondisinya aman nggak? Aman. Kondisinya mendukung nggak? Karena gini saudara, kondisi bisa berubah-ubah setiap saat. Kalau saudara melihat kondisi tadinya baik, tiba-tiba ada tatnai datang, kondisinya langsung berubah. Kalau kita melihat kondisi maka kita nggak pernah melangkah. Dan kalaupun kita sudah melangkah, kita akan mundur. Kita akan balik lagi. Sampai di sini saya berharap saudara bisa menangkap ya saudara, bahwa bukan itu saudara, bukan situasi kondisi yang ada yang kita lihat, perhatikan. Boleh saja itu jadi pertimbangan-pertimbangan kita. Tapi saya mau bilang begini, firman itu yang harusnya jadi patokan buat kita. Kalau memang firman itu begitu seperti apa ya, seperti hidup, mendorong begitu kuat kita, maka saya percaya itu datangnya dari Tuhan. Ya, saya percaya itu adalah pesan Tuhan supaya saya dan saudara mengerjakan itu. Ya, berapa banyak kali kita lebih percaya sama situasi, kita lebih percaya sama kondisi, kita lebih percaya sama keadaan. Kita lihat keadaan ketika firman datang sama kita, lalu kita akan melihat ini, tapi Tuhan keadaannya nggak mendukung. Ya, keadaannya nggak mendukung. Keadaannya kemungkinannya kecil sekali. Saya cuma bilang begini, melangkah, nanti Tuhan yang buat mujizat dalam hidup saya dan saudara. Ada amin saudara? Melangkah. Ya, yang penting firman itu sudah datang. Jangan melangkah ketika firman itu belum datang. Bisa bilang amin saudaraku. Jangan melangkah hanya berdasarkan situasinya aman. Melangkah hanya saudara ngelihat kondisinya mendukung, tapi satu sisi firman belum datang dalam diri saudara. Ya. Karena seringkali kita lebih penekanan kita kepada situasinya. Kalaupun firman belum datang nggak apa-apa, firman mah nanti nggak penting. Oh, firman penting. Firman dulu. Ini saudara, ya, kita diajar untuk bisa mengerti ini saudara, hal-hal yang seperti ini, tentang apa yang harus kita kerjakan, kapan kita harus kerjakan.
Patokan yang bagaimana, saudara? Tandanya yang seperti apa? Seringkali kita salah. Yang tadi saya katakan, berdasarkan situasi, ya, berdasarkan kondisi, dan kita pakai itu ketika Tuhan belum bilang sama kita, ketika Tuhan belum bicara sama kita, ketika firman belum datang sama kita, nggak peduli kita. Yang penting apa? Ini nih momennya, ini momennya. Kita jalan melangkah dan kita nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena belum ada pesan Tuhan, belum ada firman yang datang. Nanti kalau saudara melihat kisah ini, Bapak Ibu Saudara, ya, nanti kalau saudara melihat kisah ini pasal yang kelima, betul pembangunan sempat berhenti lagi. Tapi kemudian pasal yang keenam, Raja Darius kemudian mengizinkan mereka. Artinya begini, jalan lagi. Situasinya memang bisa berubah-ubah, tapi kalau Tuhan sudah berfirman, pasti jadi ya jadi. Ada amin, saudaraku. Kalau Tuhan yang sudah memerintahkan, maka pasti jadi. Kalau Tuhan sudah memerintahkan, bukan berarti tidak ada halangan. Bukan tidak ada hambatan. Salah juga kalau kita melihat bahwa kalau ada Tuhan, kalau Tuhan yang suruh, maka jadi aman semuanya, dibuatnya lancar-lancar semuanya. Enggak. Karena saya melihat seperti itu. Ketika Tuhan merintahkan Hagai dan Sakaria, ya, orang-orang mulai semangat bangkit lagi, tiba-tiba apa? Terjadi tantangan baru lagi, hambatan baru lagi. Tapi saya mau bilang sekali lagi, saudaraku, kalau Tuhan yang sudah perintahkan, kalau Tuhan sudah berfirman, jadi ya pasti jadi. Ada amin, saudaraku. Jadi ya pasti jadi. Makanya kita butuh tanda ini dulu yang jadi patokan kita, bukan situasinya. Karena situasi tidak menjamin kita sama sekali, tapi firman jadi jaminan buat saya dan saudara. Ada amin, saudaraku. Firman jadi jaminannya. Situasi tidak bisa jadi jaminannya. Kadangkala kita lebih mengunggulkan, lebih mementingkan situasi, tanda-tanda kondisi itu, saudara, ya, sekitar, tanda-tanda sekitar. Itu yang jadi penekanannya. Ketika firman belum datang, yang tadi saya katakan, nggak apa-apa. Yang penting tanda-tandanya ini sudah ada. Di sini kita mesti belajar lagi. Saya juga belajar lagi nih, saudara. Ketika saya melihat kisah ini, saya belajar lagi. Karena seringkali itu, saudaraku, ya, perasaan kita, perasaan yang berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang kita amati. Ya. Penilaian keputusan kita ini berdasarkan apa, saudara? Berdasarkan situasi yang kita sudah lihat, yang kita sudah pelajari. Dalam hukum perjalanan kehidupan orang Kristen, maka bukan itu, saudara. Hukum yang teramat penting dalam perjalanan orang percaya, orang beriman, itu yang saya lihat, harus ada firman dulu yang jadi tanda. Kalau firman ini sudah datang sama kita, mau tantangan kayak apa di depan kita, Tuhan pasti tolong saya dan saudara. Amin, saudara, ya. Tapi kalau firman itu nggak datang, jangan melangkah. Ya. Kalau firman itu belum datang, jangan berani-berani melangkah. Kalau saudara dan saya melangkah, begini, nggak ada jaminan Tuhan. Gitu. Belum ada surat jalan. Mari sama-sama kita lihat ini, saudara, supaya, karena bukankah ini yang jadi masalah buat kita sebagai orang percaya, ya, bagaimana ya agam, kalau saya mau begini apa? Saya cuma lihat itu, saudara, baterainya. Ada tanda firman dulu yang harus datang sama kita. Ada pesan Tuhan dulu yang, apakah itu lewat firman Tuhan, apakah lewat hamba Tuhan yang menyampaikan? Hamba Tuhan yang menyampaikan, saudaraku. Dan ya tadi yang saya katakan, ketika kita mendengar firman itu, sepertinya itu
buat saya, ketika yang lain biasa. Itu buat saya banget. Satu saat ya saudara, satu saat saya nggak ngerti, ya ini cuma pengalaman, tapi buat saya nggak salah. Buat saya nggak salah. Ada KKR Reinhard Bonnke di Senayan, saya datang, dan waktu itu pembicaranya Suset Hating, ya itu penuh. Satu saat kemudian bagaimana ya dalam doa, terus Suset Hating tunjuk ada orang yang begini, ya saudara, ada orang yang begini, ya begini. Lalu kemudian dengan segala masalah ya sudah, tapi juga dia bilang, Tuhan mau pakai orang ini, katanya. Tuhan mau pakai orang ini. Dia pakai baju ini, bajunya saya saudara. Tanda-tandanya semuanya saya. Tanda-tandanya nih saudara, semuanya saya. Ini baru saya ungkapin nih saudara. Ya. Tanda-tandanya semua saya lagi ngalamin begini, saya lagi ngalamin begini, saya lagi apa gitu. Pokoknya itu semuanya saya. Sampai saya nangis waktu saya dengar itu, saya nangis. Orang itu nggak usah maju, orang itu berdiri aja katanya. Waktu saya mau berdiri, ada orang lain dulu yang berdiri. Ada orang lain dulu yang berdiri di depan saya, jadi kayak gini. Saya dilusi gitu. Orangnya di depan saya begitu. Saya lagi nangis, saya ngerasa itu saya, ya. Itu saya. Saya mau berdiri, waktu saya buka mata, ada orang yang sudah berdiri. Oh, dan itu jadi pertanyaan buat saya. Apakah itu saya, Tuhan? Tapi buat saya, itu saya sebetulnya, ya saudara. Jadi saya mau bilang begini, kayak apa tuh saudara? Maksud saya, firman itu akan jadi kuat dalam diri kita. Buat saya atau buat saudara atau buat orang lain, itu tandanya apa? Itu begitu kuat sekali. Itu begitu kuat sekali. Saya waktu itu umur berapa? Masih umur 20. Papa masih ada waktu itu soalnya. Umur 19. Diceritain saudara, diceritain. Begini. Dia lagi ini gitu. Tapi Tuhan bilang, Tuhan mau pakai dia gitu. Tuhan mau pakai dia. Gitu. Diterjemahin. Gitu. Orangnya duduk di sebelah sini. Gitu. Jadinya tuh saudara, ke saya gitu. Saya kan melek, nanti tutup mata lagi nangis sih sudah, lagi kayak Roh Kudus saya memang bekerja sekali sama saya. Tapi waktu saya mau berdiri, ada orang yang sudah berdiri. Oh, tapi di situ sempat saya meragukan. Tapi kalau saya ingat itu, saudara, makanya ini jadi tanda, ya. Bisa jadi saudara ditunjuk, tapi saudara nggak ngerasain apa-apa. Nah, ini yang saya maksudkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang saya maksudkan, bagaimana tanda ini, saudara, ketika engkau mau melangkah, ya, tanda ini yang harusnya ada sama kita. Supaya apa? Karena begini, hidup seringkali rusak atau bangkit jadi hebat, itu karena salah melangkah atau benar dalam melangkah. Bisa bilang amin, saudara. Ketika kita salah melangkah, seringkali itulah yang jadi penyebab mengapa akhirnya apa? Kita tertunda keberhasilan kita 10 tahun. Bahkan ada orang-orang yang ngalamin ketika salah melangkah, hidupnya yang tadinya sudah di sini jadi hancur. Yang harusnya kemudian 3-4 tahun lagi dia sudah ada di sana. Tapi karena dia salah melangkah, yang tadinya harus di sana, tapi apa? Bapak, mulai dari nol lagi. Hidup itu sebetulnya masalah pilihan, masalah menentukan sikap. Iya kan, saudara?
Ada orang bilang begini, aduh dulu ya kalau saya beli tanah itu ya sekarang saya sudah jadi miliarder. Itu saudara ada, maaf ya saudara, yang saya pernah baca gitu. Ada satu, kalau saudara suka belajar kripto, ya, uang kripto, apa, koin. Ada satu koin yang katanya, saudara naruh 100.000 aja. Itu ngelipetnya sampai ribuan kali. Jadi kalau sudah 100.000 kali ribuan kali. Sampai ada orang cuma naruhnya 100.000 sampai jadi miliarder, sampai punya uang miliar sekarang. Kan angel ya saudara. Maksud saya, hidup itu adalah sebuah, ini bukan cerita dongeng, memang beneran. Ya, memang beneran. Hidup itu sebuah pilihan yang membuat kita bisa atau apa? Pilihan yang kemudian membuat kita jadi stuck. Atau apa? Pilihan yang lebih parah membuat kita jadi dan saya percaya ada Tuhan yang senantiasa berbicara buat kita. Ada amin saudara. Ada Tuhan yang enggak cuma nonton. Tuhan ini enggak gini nih, maaf ya saudara. Tuhan enggak gini. Sok pengen tak deleng ki, pengen priben ki wong. Sok tak deleng. Dia tuh Bapa kita. Dia tuh Allah yang baik buat kita. Ada amin saudara. Dia tuh Allah yang sangat berurusan sekali, bertanggung jawab sama kita. Saya nggak gitu, dan saudara nggak akan gitu. Kalau ngelihat anak saudara ada mobil di depan, ada kemungkinan celaka, sok dideleng priben ki. Enggak. Saat ada celaka, saudara udah bilang stop. Waktu apa? Maju, ayo terus maju. Ada begitu. Karena kita punya pertimbangan, kita bisa ngelihat, dan Tuhan juga sama. Tuhan dalam setiap langkah kita, Dia memberikan tanda, Dia memberikan aba-aba, Dia memberikan peringatan buat kita. Bisa bilang amin saudara. Dia bukan nonton kita lalu kemudian sambil begini saudara. Tapi masalahnya di sini adalah apa? Seringkali kita mengabaikan firman itu. Yang kita lebih lihat adalah apa? Situasinya bagus kok. Makanya apa? Ada Amsal menulis begini, ada banyak jalan disangka orang lurus tapi ujungnya maut. Nah ini saudaraku, ada banyak orang-orang yang kemudian melangkah, saudara, dengan berdasarkan apa? Berdasarkan situasi dan kondisi. Dia lihat, dia pelajari, aman, bagus, jalan. Waktu dia apa? Waktu dia belum dapat firman itu. Bahkan firman itu datang bilang begini sama kita, jangan. Ada sesuatu gitu tuh. Saya percaya saudara, ya, saya percaya. Makanya apa? Kita mesti dekat sama Tuhan. Ada amin saudara. Nah gini, maksud saya gini, kalau kita dekat sama Tuhan nih, saudara, saya nih ya saking dekatnya sama Ogwan, ya nggak melekat aja sama Ogwan, nggak melekat, ya. Kalau Ogwan jalan naik, saya udah tahu, udah dari bawah nih, udah gitunya Ogwan udah tahu saya. Terus megang tangganya ceprek gitu, udah tahu Oyin atau Ogwannya karena kurang melekat aja ya saudara ya. Cuman dekat saya sama Ogwan, saya tahu tuh langkahnya, waktu dia bawa makanan nih, kreseknya nih, kreseknya tuh bunyinya saya udah tahu. Ogwan atau Oyin saya udah tahu. Maksud saya, kenapa? Karena ada sebuah hubungan, keseringan, apa namanya? Ya, kedekatan, saudara. Cuman tidak melekat aja, saudara, sama Ogwan. Ya, iya, makanya apa? Kalau kita dekat sama Tuhan, kita tahu mana suara Tuhan, mana suara setan. Ada amin, saudaraku. Mana tanda-tanda yang Tuhan kasih. Kenapa? Karena iblis juga bisa pakai firman. Makanya waktu dia goda Hawa, dia pakai apa? Dia pakai apa, saudara? Pakai firman. Tapi kita tahu, waktu kita dekat sama Tuhan, mana suara Tuhan, mana. Nggak usah ngomong, jalan aja.
Nggak usah jalan, bunyiin cara ya, yang tadi saya bilang. Obrolan kalau bawa makanan kresek nih sudah kedengeran, ada tanda-tanda khusus. Iya, obrolan spesial saudara. Ada tanda-tanda kalau bawa makanan tuh ada, ya. Udah tahu. Dia belum ada di yang tikungan yang lukisan, belum. Dia masih ada di bawah. Nih. Tapi saya udah tahu. Kalau kita juga melekat sama Tuhan, kita tahu suara Tuhan, ada amin saudara. Kita bisa peka. Makanya itu bukan cuma firman saja, tapi apa? Hubungan nih. Karena waktu kita dengar firman saja, nanti akhirnya apa? Salah. Makanya ada orang-orang bilang, ada orang-orang yang saya suka sebel sudah. Datang pendeta tuh kayak dukun. Di sini mah nggak ada, ya. Pendeta kayak, jadi gimana? Saya mestinya bagaimana? Itu orang-orang yang mau, itu orang-orang yang cuma mau instan. Nggak mau bangun hubungan sama Tuhan lewat via orang. Instan. Nggak mau capek-capek. Kenapa? Karena memang mau bangun hubungan sama Tuhan tuh capek. Kayak gini nih saudara. Capek kan? Pagi-pagi mesti buru-buru, apalagi kalau sampai hujan, kehujanan, basah. Tapi mesti duduk 1 jam, basah-basahan, dengar firman, memuji, menyembah. Capek. Ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Ini Bapak Ibu Saudara, yang biar kiranya ini yang kita lakukan, ya. Kita tunggu firman sampai dia berbicara sama kita. Tapi juga apa? Untuk itu kita harus membangun hubungan supaya apa? Supaya langkah-langkah kita ini langkah-langkah yang berkemenangan. Ada amin saudara. Bukan langkah-langkahnya orang kalah. Bukan langkahnya orang kalah yang maju, habis itu ngiprit. Tapi langkah kita adalah langkah yang berkemenangan. Langkah yang ada kepastian. Langkah yang kita dibuat bukan berdasarkan situasi. Tapi langkah yang kita buat berdasarkan apa? Berdasarkan petunjuk-petunjuk Tuhan. Ada amin, saudara. Berdasarkan firman Tuhan. Tuhan bilang sama Musa, melangkah. Melangkah. Makanya nomor satukan Tuhan. Ya. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena dia adalah sumber segalanya buat saya dan saudara. Dia sumber segalanya buat kita, dan dia nggak pernah membiarkan kita jadi salah langkah. Nggak mungkin, ya. Dia nggak mungkin biarkan kita salah langkah. Yang membuat kita seringkali salah langkah apa? Kita nggak tangkap firman itu. Kita lebih percaya omongan orang. Bagus, sekian. Atau orang bilang aja. Orang mau beribadah, ya saudara, situasinya belum aman. Terus baik kayak gitu. Situasinya belum kondusif. Terus baik. Situasinya masih berbahaya, ya udah, terserah. Ya, waktu saya memulai ibadah, ya dari tahun berapa yang awal itu saudara. Ya, sempat kita berhenti, tapi saya melangkah lagi. Bukan karena apa? Karena saya ada firman yang datang di saya. Ada firman yang menggerakkan saya. Sungguh. Saya itu orang yang sangat hati-hati, saudara. Saya itu orang yang sangat antisipasif sekali. Dalam hidup saya itu orang yang sangat antisipasif sekali. Orang antisipasif atau enggak kelihatan dari nyetir mobil. Buat saya, kalau orang nyetir mobil ngeremnya jarang, itu kurang antisipatif, saudara. Ya, nanti kalau sudah itu, kalau saya ngerem mobil, maaf ya, saudara. Saya kalau ngerem mobil, di depan saya belum ngerem mobil, tapi saya sudah ngelihat 4 mobil di depan. Kenapa? Karena kalau sudah jaraknya dekat, bisa jadi itu tabrakan beruntun. Kenapa? Di depan saya belum tentu orang yang siaga, orang yang berhati-hati. Bisa jadi orang itu orang yang meleng. Jadi saya nggak bisa berdasarkan orang di depan saya. Saya akan lihat orang di depan. Kalau orang di depan, 3 mobil di depan sudah ngerem, 2 mobil di depan saya masih belum ngerem, saya sudah ngerem duluan.
Saya nggak mau yang namanya terjadi tabrakan, atau paling nggak saya nggak mau yang namanya wah. Tapi untuk hal-hal tertentu saya akan terus maju terus. Kalau Tuhan bicara sama saya nggak mau berhenti. Saya orang yang sangat hati-hati sih. Betul, saya tuh orang yang sangat mempertimbangkan segala sesuatu. Lupaan sih iya, saudara, tapi nggak konyol, ya. Tapi kalau untuk urusan apa yang Tuhan suruh sama saya, kalau saya sudah dapat firman, saya mau bilang begini, itu jadi jaminan buat saya. Saudara, kalau sudah dapat firman, udah maju terus, sudah pasti menang. Ada amin, saudara. Mau kayak apa di depan, betul, saudara. Saya firman juga, waktu firman itu datang, enggak jadi jaminan berarti masalah enggak ada di depan saudara. Bukan, ada masalah seperti ini, ada masalah. Tapi apa? Ada jaminan kemenangan. Ada amin, saudara. Ada jaminan keberhasilan. Itu waktu kapan? Waktu firman itu datang. Makanya jangan bergerak kalau firman belum ada. Jangan bergerak, saudara. Makanya apa? Setiap kali saudara punya rencana, bawa sama Tuhan. Itu, ya. Setiap kali saudara punya ide, keinginan, kemauan, saudara bawa sama Tuhan. Nanti saya percaya ada tanda yang Tuhan kasih sama saudara. Dan jangan bergerak berdasarkan situasi, berdasarkan kondisi. Rugi, saudara. Tapi berdasarkan firman yang saudara bisa tangkap itu jadi sebuah kebenaran, jadi pesan Tuhan. Dan kalau firman itu datang, itu jadi jaminan untuk kita melangkah dan menang dalam setiap apapun juga, saudara. Mari kita menyembah Tuhan.